Mas, kita live lagi nih Mas. Kali ini dengan judul tips memilih instrumen investasi yang tepat untuk meningkatkan aset nih Mas Yazid nih. Ya. Nah, sebelum kita memulai ke topik kita malam ini, saya punya pertanyaan nih Mas. Kira-kira kondisi market yang sedang terjadi belakangan ini tuh seperti apa sih Mas? Boleh diceritain nggak? Oke, kondisi market yang terjadi belakangan ini ya, kalau kita lihat sebetulnya IHSG itu atau pasar saham kita tuh masih cukup diminati Mas oleh para investor ya, terutama asing. Jadi asing itu kembali membanjiri pasar saham dalam negeri. Pertama, karena perekonomian kita itu cenderung leading dibandingkan negara lain. Dalam hal recovery pertumbuhan perekonomian, kemudian di kita juga ekonominya sehat, dimana kalau kita lihat kan biasanya kalau orang investasi itu yang dilihat bunganya itu adalah bunga ini Mas, yield pemerintah, jadi obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah itu masih sekitar hampir 7% atau 7%-an Mas. Kemudian kalau kita lihat inflasi kita itu masih di angka 4,5% gitu ya. Nah, di situ ada selisih tuh yang cukup bagus 2,5%. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Amerika maupun negara maju di Eropa, Mas. Di mana yield-nya itu rendah, tetapi inflasinya bisa 8%. Jadi mereka Jadi itu minus ya Mas? minusnya 7%, betul Mas gitu ya. Nah, itu yang mereka lihat sehingga ya mereka cenderung masuk ke sini ya. Kemudian kejadian misalnya perang antara Rusia dan Ukraina itu juga ternyata menguntungkan Indonesia karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, harga di tingkat global itu melambung, jadi kitanya pun kebagian harga yang tinggi sehingga neraca dagang kita itu surplus terus Mas setiap bulan. Kita sudah kira-kira 28 bulan ya, itu surplus terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang ini asing juga masih masuk, kemudian kita lihat transaksi di bursa ini juga belakangan mulai meningkat Mas. Biasanya itu kan cuma 10-11 triliun, sekarang itu 14 bahkan pernah 16 triliun gitu ya. Nah, ini memang pertanda bahwa kondisi perekonomian kita masih sehat, kemudian rilis dari laporan keuangan emiten Mas, itu juga bagus-bagus. Perusahaan tambang itu rata-rata ratusan persen Mas. Pertumbuhan laba bersihnya, bottom line-nya gitu ya. Kemudian perbankan kita juga puluhan persen, di atas 20% ya. Bahkan seperti BRI itu di kuartal pertama Mas, itu pertumbuhan labanya 80% Mas. Bayangin bank segede begitu tumbuh sampai sebegitu kencangnya gitu ya. Kemudian suku bunga kita juga cukup rendah ya. Rata-rata data-data perekonomian kita itu masih sangat-sangat baik Mas gitu ya dibandingkan dengan negara lain. Makanya itu pasar saham kita juga menjadi nomor satu se-Asia Pasifik sebetulnya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau boleh saya recap, jadi dibandingkan dengan negara lain atau bahkan Amerika Serikat yang lagi lagi suffering, lagi menderita, kita malah datanya lumayan bagus ya Mas yang keluar di akhir-akhir ini ya. Kayak tadi Ya, tadi Mas bilang kayak data obligasi kita masih 7%-an, terus juga inflasinya masih di angka 4%-an. Jadi masih ada plus sekitar 2,5%-an gitu ya Mas ya kurang lebih. betul. Betul Oke, Mas. nah kalau misalnya dengan kondisi yang kayak sekarang gini yang tadi mungkin Mas bilang dan akhirnya mungkin kita dengar itu sebagai suatu berita yang bagus, kira-kira instrumen investasi apa nih Mas yang kita akan ambil yang menarik di kondisi yang lagi berlangsung kayak sekarang gini Mas? Ya, menurut saya instrumen investasi yang cukup baik ya ke depannya itu yang pertama itu saham, Mas. Tapi saham juga dipilih-pilih dulu ya, Mas ya. Ya, Terutama kita pilih yang growth stock deh. Yang namanya kita instrumen investasi itu kan investasi untuk jangka panjang, Mas. betul. Misalnya kita taruh di BCA, BRI, kemudian Alfamart atau Telkom itu saham-saham blue chip punya potensi bagus ke depannya gitu ya. Kemudian satu lagi adalah reksadana, Mas. Reksadana mungkin kalau yang konservatif nggak bisa lihat, misalnya saya investasi, saya nggak mau turun gitu ya. Reksadana pasar uang juga sekarang timingnya cukup bagus karena ada proyeksi menurut saya juga ya, Mas ya. Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga lagi. Kemarin kan 25 basis poin ya, dari 3,5% menjadi 3,75%. Ini Ya, akan dinaikkan lagi menjadi 4%. Kan lumayan bunganya gitu ya. Udah resikonya bisa dibilang hampir nggak ada. Karena perbankan nasional kita itu
sangat diawasi dengan ketat oleh OJK, LPS, Menteri Keuangan kalau BUMN ya dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya aman lah gitu ya. Dengan suku bunga yang naik, maka return yang didapatkan oleh investor itu juga berpotensi juga semakin tinggi kan kalau suku bunganya naik gitu ya. Jadi either saham, kalau enggak ya ini reksadana pasar uang. Sebetulnya reksadana saham juga boleh sih gitu ya. Jadi tapi pastikan dulu dicek manajer investasinya siapa, kemudian historikalnya itu sebelumnya seperti apa. Bahkan kalau di Ajaib itu bisa dicek mas, kira-kira dia beli saham terbesarnya itu apa aja gitu ya. Kalau nyaman dengan strategi si fund manager ini ya nggak apa-apa untuk diambil gitu ya. Jadi menurut saya itu sih diversifikasi. Oke, jadi tadi menurut Mas Yazid yang perlu kita mungkin instrumen investasi yang perlu kita lirik atau mungkin yang menarik adalah pertama yang saham-saham blue chip, itu saham-saham yang memang growth-nya lumayan bisa kita lihat secara bagus, dan juga ada reksadana pasar uang ya Mas ya, karena tadi juga Mas Yazid bilang Bank Indonesia kemungkinan akan menaikkan suku bunganya lagi dari 3,75 menjadi 4% tadi kurang lebih ya Mas ya. Betul. Ya. Betul. Oke, jadi buat kalian yang pengen nanya, silakan pertanyaannya di drop di kolom komen di bawah atau di kolom pertanyaan yang di bawah. Jadi nanti akan gue tanyakan kepada Mas Yazid. Oke, sementara sebelum ada yang nanya lagi, pertanyaan lagi nih Mas. Seperti kita ketahui bahwa tingkat penerimaan resiko setiap orang kan dalam berinvestasi berbeda-beda nih Mas. Nah, kira-kira apakah seorang investor dengan tipe konservatif masih bisa diperbolehkan untuk membeli saham nih Mas? Ya, betul. Ketika kita berinvestasi ya Mas ya, lebih baik kita jangan memaksakan kira-kira misalnya kalau kita misalnya nggak ngerti saham gitu ya, kita coba-coba. Nah, lebih baik jangan gitu ya. Kita lebih baik main dari yang resikonya paling rendah dulu. Jadi ketika kita berinvestasi, kita harus berhitung Mas, supaya uang kita ini nggak berkurang gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu instrumen investasi, kemudian kita nyamannya di mana. Nah, ini yang namanya kita mencari namanya profil resiko gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menerima lah resiko gitu ya. Misalnya saham turun gitu, nggak apa-apa saham turun. Nanti juga naik lagi seiring dengan kondisi perekonomian, kemudian investment horizon-nya juga panjang gitu ya. Jadi kalau bisa menerima resiko seperti itu nggak apa-apa di saham. Tapi kalau misalnya saya pengen uang saya ini saya top up nanti jadi tambah banyak, yang penting ada bunganya dikit nggak apa-apa deh, yang penting jangan turun gitu ya. Nah itu reksadana pasar uang. Nah itu konservatif tuh sebetulnya. Boleh nggak kalau misalnya dia beli saham? Boleh sebetulnya Mas ya. Nah ini yang namanya portofolio gitu ya. Nah kalau bisa misalnya yang konservatif ini yang nggak bisa ngelihat dananya itu turun 80% di reksadana pasar uang gitu ya. 20%-nya di saham juga boleh sebetulnya gitu ya. Jadi ini untuk mengurangi potensi kerugian. Dan sahamnya pun dipilih juga Mas. Jangan asal misalnya ikut-ikutan yang fluktuasinya tuh tinggi gitu ya. Kalau nggak growth stock ya dividend stock lah dipilih gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Di reksadana saham juga boleh. Nah reksadana ini kan biasanya yang kumpulan dari saham-saham blue chip gitu ya. Nah itu boleh. Hanya saja porsinya tadi harus yang paling dominan itu adalah di instrumen investasi yang sangat minim resiko, yaitu reksadana pasar uang kalau konservatif ya. Meskipun di dalamnya ada obligasi, tapi kan resikonya minim karena biasanya di bawah 1 tahun gitu ya. Dan juga sudah investment grade gitu ya. Menurut saya seperti itu Mas. Oke, jadi mungkin jawabannya saya recap lagi. Jadi kalau misalnya orang yang konservatif pengen beli saham tuh boleh apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa masuk ke resiko yang paling rendah dulu. Kayak tadi RDPU, karena resikonya bisa dibilang rendah banget atau mungkin bisa dibilang hampir tidak ada. Terus juga boleh buat beli saham tapi buat bangun portofolio. Tapi dengan kondisi yang persentasenya jangan banyak-banyak ya Mas. Kayak tadi misalnya RDPU-nya 80%, terus di sahamnya 20%, tapi itu pun harus dilihat dulu sahamnya yang mana, nggak ikut-ikutan, dan juga pokoknya kita udah mengerti kira-kira ini saham-saham apa yang akan kita beli buat kita membangun portofolio tadi ya Mas ya? Betul Mas Reza.
Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari kolom komentar. Saya muncul di depan. Bagaimana caranya kita memilih perusahaan yang bagus untuk menaruh saham atau reksadana nih Mas? Dari Gap Kif. Ya, pertama kalau misalnya reksadana biasanya itu kita lihat yang terbesarnya dulu ya. Misalnya kalau di dalamnya isinya BCA, BRI, Astra, Telkom, kemudian saham-saham blue chip gitu ya, misalnya kayak Cepin atau misalnya ada dari sektor-sektor yang lainnya. Nah itu kita merasa aman deh, kita lihat itu dulu gitu ya. Tapi kalau di dalamnya misalnya top 5-nya itu berisi misalnya saham yang nggak jelas, saham gorengan gitu ya. Nah Ya. lebih baik kita hindari gitu. Nah itu untuk screening reksadananya. Kemudian kalau misalnya saham gimana perusahaan yang bagus gitu ya. Pertama gini, perusahaan yang bagus itu cirinya ada 3. Pertama, pendapatannya itu senantiasa naik, ya kan? Yang namanya orang berbisnis harus ada prestasinya dong, jualannya naik kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari bisnis tersebut jangan sampai bocor gitu ya. Artinya laba bersih, pendapatannya naik tapi di bawahnya itu malah rugi kayak gitu ya, karena banyak biaya-biaya yang tidak terkontrol gitu ya. Nah, dari sisi efisiensi, artinya perusahaan tersebut harus semakin baik ke depannya dan juga laba bersihnya senantiasa bertambah. Nah, yang ketiga adalah dari tingkat utang. Utang itu kalau bisa masih normal atau bahkan berkurang kayak gitu ya. Sama aja kayak milih jodoh nih Mas ya. Kalau bisa yang kedepannya itu prospeknya itu kan bagus kayak gitu ya. Kalau bisa kerjanya makin keras, pendapatannya makin banyak kayak gitu ya. Kemudian bisa berhemat kayak gitu ya, sehingga lebih banyak yang dinikmati gitu daripada yang dikeluarkan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada perspektif yang lain ya, yaitu adalah kalau sebuah perusahaan itu pasti perusahaan itu adalah pasti intinya jualan kan gitu ya. Nah, jualan itu produknya itu harus diterima sama masyarakat atau konsumen gitu ya. Nah, kita tahu lah misalnya kayak Telkom ya, kita live kayak gini pasti pakai data ya. Kalau saya pakai data Telkomsel ya, dan itu dari Telkom gitu ya. Itu udah sebagian besar lah penguasa pasar gitu kan. Kemudian kalau saya mandi mungkin sampo dan sabunnya itu dari Unilever gitu. Betul. Kemudian kalau saya makan ke warung mie gitu mungkin makannya Indomie gitu. Nah ini semua kan perusahaan-perusahaan yang sudah well known gitu ya, produknya diterima gitu ya. Jangan kita itu nggak ngerti bisnis kita beli sahamnya. Nah itu sesuatu yang salah. Resiko itu bisa datang ketika kita tidak mengetahui gitu ya perusahaan tersebut itu beroperasinya kayak gimana. Makanya kita membeli saham itu seperti berbisnis gitu ya. Kita nih sebenarnya owner, kita nih yang punya perusahaannya. Kita lihat prospek kedepannya seperti apa gitu ya, dan kemudian bisnisnya ini apa gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Menurut saya seperti itu Mas. Pokoknya sebelum kita menaruh saham atau reksadana, kita harus mengetahui dulu perusahaannya seperti apa, kita tahu apa enggak sama perusahaannya. Kayak misalnya tadi mungkin perusahaan-perusahaan yang kita pakai atau kita konsumsi secara daily, kayak misalnya kita makan Indomie dari Indofood gitu, mungkin kita beli peralatan mandi dari Unilever dan lain-lain kayak gitu ya Mas ya berarti ya. Ya. Buat kita lebih tahu perusahaan apa nih kita beli, jadi nggak cuman kayak asal beli kucing dalam karung gitu ya Mas berarti Mas. Betul. Iya. Jangan beli perusahaan yang kaleng-kaleng lah ya. Gitu. Kalau kita beli mobil pasti kan di Astra gitu ya, atau enggak di mobil gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini mungkin pertanyaan yang lumayan cukup basic dan kita mungkin sering membahas di live-live sebelumnya. Tapi mungkin buat refreshing. Nah, apa bedanya reksadana saham dengan reksadana pasar uang nih Mas Yazid? Ya, reksadana ya. Nah, jadi gini, kita berangkat dari pasar modal dulu ya. Perusahaan di pasar modal itu ada 3 jenisnya. Pertama, perusahaan yang membawa perusahaan tertutup ya, atau private company, itu dibawa menuju ke pasar modal, menjadi TBK. Sahamnya bisa dijual secara umum ya. Nah, ini namanya itu adalah perusahaan itu adalah bukan perantara pedagang efek ya, istilahnya itu adalah semacam kayak investment banking ya istilahnya ya. Nah yang kedua ini seperti Ajaib, perusahaan sekuritas, yaitu sebagai brokerage kan, memperjualbelikan saham gitu ya melalui Ajaib. Dan yang ketiganya adalah manajer investasi.
Nah, manajer investasi ini merupakan sebuah sarana atau wahana gitu ya, di mana seseorang itu tidak mengetahui bagaimana cara menganalisa dan mempunyai kesibukan tertentu, tidak mempunyai waktu yang cukup ya untuk menganalisa. Nah, diserahkanlah kepada jasa pengelola yang profesional. Nah, ini namanya reksadana.